Manusia lahir dan berkembang melewati sebuah proses penuh makna yang sangat ditentukan pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Di masa emas tersebut, terkadang kita sebagai manusia kerap luput terhadap hal yang sangat berperan di dalamnya. Aku dan temanku akan membahas salah satu fenomena yang perlu kita ketahui bersama, yakni disabilitas perkembangan. Hai semuanya. Kali ini aku udah bareng teman aku, Kalis. Halo. Oke. Mungkin Kalis mau perkenalan dulu. Halo, aku Kalis, aku FKW 2018, sekarang lagi koas. Oke. Kelasnya di mana tuh? Sekarang lagi di stase ilmu kesehatan perempuan. Ilmu kesehatan perempuan. Tapi habis lewat anak kemarin. Nah, jadi Kalis ini salah satu teman aku yang emang punya interest di stase anak ya? Ya, amin. Amin. Dan kali ini karena sesuai sama tema kita juga, aku mau banyak banget ngobrol sama Kalis tentang teman-teman disabilitas perkembangan. Dan ternyata kaitannya tuh cukup erat dengan anak-anak. Betul banget, Amin. Oke, jadi kita bakal belajar dikit nih sama Kalis, soon to be doctor. Amin. Amin. Mungkin kalau kita kulik dari awal, Kalis boleh ceritain apa sih yang Kalis ketahui mungkin terkait disabilitas perkembangan itu tersendiri, dan kira-kira kalau dari segi fisik atau dari segi gimana mereka berinteraksi itu seperti apa, penyebabnya apa, dan kondisinya tuh sekarang seperti apa sih di Indonesia maupun di global gitu. Oke. Jadi kita mulai dulu dari definisinya ya. Dari yang pertama, apa sih disabilitas perkembangan atau developmental disability ya, kalau misalnya nama lainnya. Nah, karena kita berawal dari kata disabilitas, itu kan berarti adanya hambatan. Nah, hambatan ini terjadi pada seseorang, terjadinya itu selama fase tumbuh kembangnya dia. Nah, hambatan ini terjadinya bahkan walaupun selama fase tumbuh kembangnya dia, dampaknya tuh seumur hidup, Rin. Tuh, jadi nggak cuma pas lagi dia kecil aja, jadi sampai dia dewasa pun dapat terkena juga gitu loh. Jadi dia akan impactnya sampai tua nanti. Padahal terjadinya di masa kecil ya. Dan nggak cuma di masa kecil aja, jadi defeknya ini terjadi pas lagi mamanya lagi hamil gitu. Jadi selama fase kehamilan, Sebelum lahir. pas lagi dalam kandungan mamanya sakit, ada demam, ada ruam-ruam, terus misalnya waktu mamanya hamil tidak direncanakan dengan baik sampai belum minum asam folat pas lagi persiapan kehamilannya, seperti itu bisa banget terjadi pas lagi ibunya hamil, terus habis itu ada defek, anaknya lahir, jadinya bisa terjadi disabilitas perkembangan itu. Oke. Tapi kalau kondisinya sendiri sekarang mungkin secara global maupun di Indonesia, berapa banyak sih anak-anak yang menyandang disabilitas perkembangan gitu? Secara global dari penelitian yang di US itu sekitar 1 dari 6 anak itu ada yang terkena disabilitas perkembangan. Kalau di Indonesia kita prevalensinya atau jumlah orangnya belum tahu nih, Rin, tapi ada range-nya nih, ada rentangnya dari 4-11% orang Indonesia itu ada disabilitas. 4-11% itu kan lumayan jauh ya. Kenapa tuh kira-kira bisa sejauh itu? Karena data yang diambil untuk yang disabilitas ini termasuk juga disabilitas pada orang dewasa yang misalnya terjadi karena adanya kecelakaan ataupun penyakit di saat orang itu dewasa, tidak hanya ketika pas perkembangan aja yang kena. Makanya range-nya jauh banget. Jadi itu nggak hanya disabilitas perkembangan, tapi disabilitas secara umum gitu. Iya, mungkin yang ada di Indonesia. Di Indonesia. Makanya tadi range-nya cukup jauh dari 4-11 gitu. Terus kalau kita mengenal lebih jauh nih, kira-kira ciri-ciri, gejala, atau karakteristik yang mereka miliki sebagai penyandang disabilitas perkembangan itu apa aja? Nah, jadi disabilitas perkembangan itu kita bisa mengenali dari anaknya lahir sampai anaknya tumbuh kembang itu sendiri. Karena kita juga bilangnya ini kan disabilitas perkembangan ya. Jadinya kan kita tahu ini dari kecil sampai masa kanak-kanak, remaja kita bisa lihat. Masa tumbuh kembangnya ya? Iya, berarti kan range-nya ini kan anak ini dari lahir sampai 17 tahun ya kalau misalnya di Indonesia. Nah, kalau disabilitas perkembangan dari lahir ada beberapa penyakit yang kita bisa lihat ketika anak ini lahir. Misalnya kalau gangguan metabolisme gitu, jadi ada yang namanya hipotiroid kongenital, itu juga salah satu bentuk disabilitas perkembangan. Di Indonesia banyak teman-teman, jadi kita harus belajar aware tentang penyakit ini ya gitu. Jadi nanti kalau teman-teman nemu di layanan primer ataupun ada bayi nih kuning pas lahir, terus lidahnya keluar, kayak lidahnya membesar gitu ya, terus udelnya bodong, nah itu coba dikonsultasikan ke dokter karena bisa jadi anak ini hipotiroid dari lahir dan itu sangat berbahaya buat kecerdasannya di masa depan, Rin. Salah satu masalah besar di Indonesia yang kita belum banyak nih yang tahu kan. Nah,
Terus abis itu kalau disabilitas perkembangan ada cerebral palsy gitu ya, jadi kayak lumpuh otaknya gitu, kelumpuhan pada otak yang menyebabkan anak ini sulit untuk menggunakan fungsi motoriknya dengan baik. Jadi untuk bergerak sulit, menggunakan alat gerak atas maupun bawah itu Sulit. sulit, kurang optimal. Terus juga ada ADHD gitu ya, kita kenalnya hiperaktif ya kalau misalnya selama ini. Terus autistic spectrum disorder atau ASD, itu anak autis, lalu juga hiperaktif ya. Terus juga ada lagi nih teman-teman yang mungkin terkesannya itu biasa aja, padahal juga termasuk dalam disabilitas perkembangan. Apa tuh? Disabilitas intelektual itu ya, yang IQ-nya rendah, itu kita masuknya ya karena ada kesulitan dalam proses belajar mengajar gitu ya ke anak ini. Lalu juga ada gangguan belajar nih, jadi kalau ada kesulitan belajar itu termasuk dalam Disabilitas perkembangan. gitu. Meskipun misalnya anaknya susah ngerti materi, itu bisa jadi salah satu cirinya juga ya. Ciri-ciri dari disabilitas perkembangan. Jadi kita nggak cuma dari fisiknya aja, bisa kita lihat secara langsung. Misalnya kalau tadi ya kita bahas hipotiroid, kita bisa tahu nih anak ini hipotiroid pas lagi lahir. Tapi kalau anak disabilitas perkembangan yang tadi gangguan belajar kan kita nggak ngelihat dia ada yang berbeda kan dari iya, orang-orang secara lain. fisiknya gitu ya. Betul. Jadi memang nggak semuanya begitu kita ketemu langsung jelas nih ini ada disabilitas perkembangan seperti itu. Padahal kalau disebutin tadi sebenarnya ciri-ciri mungkin yang bayi yang baru lahir itu mungkin banyak kita temukan gitu, tapi jarang terdeteksi atau mungkin jarang banyak orang yang sadar ya akan kondisi itu juga gitu. Jadi ini salah satu take home notes juga tuh kalau misalnya kita nanti sebagai orang tua, calon orang tua nantinya harus waspada gitu terhadap segala kondisi yang berkembang pada anak kita nanti. Tuh, selama kehamilan sampai kelahiran itu tuh sangat-sangat wajib buat kita jaga gitu. Jadi selama kehamilan harus happy, lahir happy, mamanya happy, anaknya juga happy juga gitu. Happy baby dan happy mama. Oke, nah terus tadi kan mungkin kita udah banyak belajar ya terkait definisinya apa, penyebabnya seperti apa, dan ciri-ciri yang dapat terlihat maupun yang mungkin dapat dirasakan itu seperti apa gitu. Tapi kalau melihat disabilitas perkembangan dari segi sosial nih, pastikan mereka memiliki mungkin keterbatasan untuk berinteraksi secara sosial, atau mungkin secara di kehidupan sosial mereka memiliki beberapa dinding-dinding yang membatasi mereka untuk bergerak secara luas gitu. Kira-kira kalau menurut kamu, pandangan kamu sebagai mungkin calon tenaga kesehatan dan juga dalam aspek medis, apa sih yang mereka butuhkan dalam aspek sosialnya gitu? Dari aspek sosial ya. Jadi gini teman-teman, kalau untuk anak disabilitas perkembangan, aku mau ngasih satu contoh yang pernah aku temuin sendiri, itu ADHD. Nah teman-teman, kalau ADHD ini kan kita kenalnya, kita taunya ini anaknya hiperaktif, susah fokus, gak bisa diam gitu kan, kayak lari sana sini, tenaganya besar gitu ya. Tantrum gitu, marah-marah ini anak kan, suka teriak-teriak, ya tadi yang katanya Arin. Nah sebenarnya ADHD ini nggak cuman dia itu memiliki disabilitas untuk mengendalikan gerak-geriknya dia, tingkah lakunya dia, tetapi secara emosional anak-anak ini juga perlu kita perhatikan lebih mirip. Soalnya ternyata anak ADHD ini untuk mengutarakan perasaannya itu tidak bisa seperti manusia pada umumnya. seperti itu. Jadi aku pernah nemu kalau yang di ADHD anaknya itu ketika lagi bersedih, pas lagi kecewa dia malah nyubit-nyubit badannya sendiri. Nah kalau seperti itu kan kita awalnya nggak tahu ya kok ini anak suka nyubitin badannya sendiri, ternyata dia sedang kecewa, dia bingung gimana ya caranya aku bilang ke orang lain kalau aku tuh kecewa seperti itu. Nah sebagai masyarakat, sebagai kita juga calon orang tua gitu ya, kita lebih aware apa saja yang dirasakan anak, apalagi anak dengan ADHD, lalu anak autistik, ini harus kita perhatiin lebih lanjut gitu ya. Jadi memang ini PR-nya buat kita, bukan anaknya yang harus menyesuaikan lingkungan, tapi kita yang menyesuaikan anak-anak ini. Dan kebutuhan mereka juga. Ya, bagaimana kita bisa menjaga supaya tumbuh kembang anak ini optimal. Seperti itu, optimal sebagaimana anak ini dapat tumbuh kembang ya teman-teman ya. Jadi yang namanya bagaimanapun kondisinya, anak harus didukung tumbuh kembangnya sampai nanti dewasa gitu. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang tua dan dewasa. Tua loh kita. Tua dan dewasa. Tua dan dewasa, lebih tua gitu. Apalagi kan kita juga calon orang tua, juga ketika kita menemukan anak-anak, walaupun itu bukan anak kita, itu tanggung jawab kita sebagai orang tua yang akan mendidik anak-anak itu di masa depan. Di masa depan nanti. Oke Nikal, selanjutnya mungkin aku mau tanya juga masih dalam aspek sosial gitu dan kehidupan kita yang paling dekat. Kira-kira
sebagai salah satu elemen dari masyarakat, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menciptakan ruang yang aman dan juga nyaman buat teman-teman disabilitas perkembangan yang nyatanya mereka mungkin butuh perhatian lebih untuk kita bersamai gitu. Kira-kira seperti apa? Oke. Yang paling gampang kasusnya kalau di tempat umum kita ketemu sama anak tantrum gitu ya, Lin ya. Gampang kan kita nemuin di mall, ada anak yang teriak gitu. gitu. Mungkin yang paling bisa kita mulai dari diri sendiri adalah kurangin kebiasaan judging gitu ya. Bagaimana kita kalau ngelihat anak tantrum misalnya udah beda duluan nih kan, yang kayak ih kok berisik banget sih nih anak, ih kok gerak dari sana ngedumel sini, sendiri ngedumel gitu sendiri ya. Terus ngeliatin orang tuanya kayak judging seolah-olah orang tuanya itu gak layak jadi orang tua gitu ya, kayak gak bisa kok ngurus anaknya gitu kan, kita judgingnya. Kita kurangin kebiasaan julid dulu terhadap anak-anak seperti ini. Kita nggak tahu kalau ternyata memang orang tuanya ini juga kesulitan ternyata selama ini. Dan dengan kita less judging, dengan tidak membuat orang tuanya ngerasa, ih aku takut deh orang sekitar sini ntar ngerasa terganggu sama anakku yang lagi marah-marah seperti ini. Itu tuh kita udah membantu dia dengan cara memberikan ruang dia untuk ya udah mengendalikan anaknya sebagaimana orang tua seperti itu. Jadi kebiasaan julid dan judging kita dikurangin gitu. Kalau misalnya ketemu sama anak-anak yang misalnya tantrum di jalan, bisa jadi memang anak ini ada disabilitas perkembangan, kita nggak pernah tahu seperti itu. Dan kalau misalnya nih di jalan ada anak yang gerak lari sana sini, terus habis itu ada berpotensi misalnya nabrak sesuatu gitu kan. Terus kita lihat ya udah kita bisa lindungi dia gitu. Misalnya kan dia naik tangga gitu kan serem ya kalau misalnya ada anak di mall terus habis itu naik tangga, kalau nggak dia lari-larian sampai nabrak dinding seperti itu. Kita sebagai orang tua bisa mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya paling tidak bisa mencegah trauma ataupun kayak kecelakaan yang dapat terjadi dari benturan itu. Berarti tadi kita harus less judging, atau kalau bisa hilangkanlah kebiasaan judging itu. Berikan space untuk mereka menyelesaikan apa yang terjadi di sana, dan kita nggak boleh juga untuk menilai misalnya kayak dia tidak layak nih jadi orang tua karena misalnya nggak mampu membuat anaknya diam gitu. Dan ya itu sih yang harus kita kurangin ya sebagai salah satu elemen dari masyarakat. Nah tadi kan kita udah ngobrol lumayan panjang lebar lah ya. Banyak banget yang kita Ini obrolin. super terakhir nih aku mau nanya Kalis. Kira-kira kalau ada satu kata yang bisa Kalis berikan kepada teman-teman disabilitas perkembangan yang menggambarkan mereka banget nih, apa tuh? Menurut aku satu kata tuh istimewa. Istimewa. Oke, ada gayanya nggak biar kita agak heboh dikit nih? Istimewa. Oke gitu. Kita Ayo ulang kita ya. 1, 2, 3. Istimewa. Oke, karena kita udah ngobrol seru, asik dan juga insightful bersama Kalis. Aku berterima kasih banget sama Kalis karena udah meluangkan waktunya buat berbagi ilmu buat teman-teman semua juga. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin dari Kalis ada 1 atau 2 kata-kata yang mau disampaikan sebelum kita tutup sesi ini? Udah deh, pokoknya intinya adalah kita harus menjaga tumbuh kembang setiap anak Indonesia optimal ya teman-teman, siapapun, mau itu anak kita sendiri belum punya kan sekarang, jadi siapapun ya, ponakan, mau tetangga, siapapun ada anak yang sedang tumbuh dan berkembang, ya kita juga turut bisa nih dukung tumbuh kembangnya dengan baik dan membersamai mereka juga. Betul. Ingat ada 3, asah, asih, dan asuh. Itu juga salah satunya. Asah, asih, dan asuh. Betul. Baik Kalis, calon dokter anak, kita doain bareng-bareng. Amin. Amin. Tumbuh dan berkembang menjadi seorang insan yang semakin dewasa, menyadarkanku akan pentingnya saling memenuhi sesama manusia. Berinteraksi, bercanda tawa, bergerak, dan memahami sesuatu dalam hidup ini merupakan kegiatan yang tanpa kita sadari nyatanya terbentuk sejak dini. Sebuah misi besar untuk kita, anak muda, untuk turut berperan dalam tumbuh kembang insan yang mulia. Thanks for watching.